Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan seri Padan Hakim untuk mencari inspirasi yang ada di dunia. Hal-hal yang punya tabu tak layak diperbincangkan. Sekarang saya akan mencoba untuk memperbincangkannya. Kisah-kisah pengalaman tersebut akan kekuas lengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua. Dan inilah di channel Padan Hakim. Oke bro, pada kali ini alhamdulillah saya kedatangan seorang. Dia tuh udah lama banget sering kesini, tapi ketika mau diponis dia tuh selalu menghindar karena takutnya terbongkar gitu kartunya gitu. Begitu sih bro sebenarnya. Tapi sebelum dia tuh untuk mencurahkan pengalaman-pengalamannya bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, silakan kalian subscribe. Karena channel itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu menjadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke, udah yang wangi Kang. Oke, namanya Kang Arya apa? Arya Chandra Ardana. Oh, Arya Chandra. Boleh di follow nama IG-nya. Oke, apa nama Instagramnya? Arya Chandra _165. Oke, di sini. Wih, Magic udah pengen di follow lagi nih Instagramnya. Oke. Kegiatannya akhir-akhir ini kan alhamdulillah sekarang kan udah lulus ya sekolah ya, dan sekarang itu katanya lagi kerja, betul? Ya, betul. Emang kerja apa sih maksudnya? Kerja sebagai fotografer sih Pak. Oh, masih di dunia fotografi ya, dan videografi juga. Ya. Kenapa sih kamu memilih seperti itu? Karena hobi sih. Hobi. Bukankah hobi kamu itu emang senangnya adventure? Adventure kan sama dokumentasi. Dokumentasi kan otomatis melibatkan sebuah foto. Jadi adventure dan fotografi berarti ya, videografi masuk lah. Seni fotografi ya. Dan videografinya gitu. Masuk. Oke. Dan kerja kamu itu memiliki saham yang di salah satu tempat sewa alat outdoor. Ya. Benar ada salah itu? Sebenarnya bukan punya sih, sebenarnya sempat kerja. Oh, sempat kerja ya. Gitu. Tapi kenapa kamu meninggalkan itu gitu dan pindah ke fotografer gitu? Karena mau mencari pengalaman yang baru. Kan kalau di dunia peroutdooran udah nyobalah gitu jagain toko alat outdoor gimana. Nah sekarang mau coba ke yang lebih meningkat, jadi fotografer itu semuanya itu jadi apa ya, pengalaman baru lah buat saya. Berapa lama kamu hidup di dunia sewa alat outdoor? Saya kerja di toko outdoor dari bulan Oktober sampai bulan Juni. Berarti berapa bulan ya? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya 8 bulan. 9. Oh 9 ya. Oke. Berarti 9 bulan ya. Ya. Oke, pengalaman yang mungkin dukanya dulu, jangan sukanya ketika kamu menjadi karyawan di salah satu sewa alat outdoor. Dukanya ketika ada yang menyewa. Kan saya biasanya sebelum kerja nyewa apa? Sebelum kerja nyewa? Sebelum kerja kan saya kalau camping kami suka nyewa. Nyewa ke siapa? Nyewa ke toko lain, nyewa ke toko alat outdoor. Nah, saya suka seenaknya nih, misalnya ada barang kotor, biasalah ada barang sewa gitu. Ada yang apa-apa, nah sekarang saya ngerasain pas kerja, ini barang frame rusak, tenda sobek, matras kotor, terus ternyata setelah itu. Oke, memangnya kalau contoh tadi tenda sobek itu ya. Nggak diganti sama orang yang nyewanya atau gimana? Diganti, cuma digantinya nggak full, biasanya 50%. Misalnya harga rusaknya 25.000, yang sewa cuma bayar 15.000 atau 10.000. Kayak gitu, termasuk frame juga gitu. Iya. Oke, itu emang ketika datang itu barang-barang kan kotor, itu dicuci dulu atau gimana? Kalau kotornya nggak terlalu kotor mah disewain lagi satu kali lagi. Kalau udah termasuk kotor, sleeping bag juga? Kalau sleeping bag enggak tuh, disemprot biar wangi. Disemprot, jadi gak dicuci? Enggak sebenarnya. Dicucinya itu ada jadwalnya, 3 bulan sekali. Wah, 3 bulan sekali. Astagfirullah, ini gimana ini? Itu rahasia dapur toko alat outdoor nih di apa ya di. Tapi enggak sih, biasanya kalau udah turun itu selalu kadang-kadang suka dicuci sebenarnya kalau sleeping bag itu. Enggak, Pak. Enggak, itu cuma formalitas sebenarnya. Dicuci biar gimana caranya sleeping bag tetap wangi walaupun gak dicuci. Ada caranya. Dan itu dihilangkan juga mungkin. Ya, ada noda-nodanya emang dihilangkan. Cuma gak dicuci itu. Gitu, disemprot, mungkin ada antibakteri. Ya, ada. Oke, kalau kayak gitu. Jadi sebenarnya sih kalau saya sih selalu udah dipakai gitu sama orang lain, pasti
dicuci dulu. Saya Tapi kan selalu Pak pasti ada rasa males. Ketika misalnya pulang camping nih, barang-barang kotor kan pasti nanti dulu misalnya kan capek. Oh iya, tapi istirahat. tidak semua orang memiliki rasa malas kayak kamu ya. Ya bukan rasa males sebenarnya, rasa capek. Karena kan pulang camping pasti butuh istirahat dulu sebentar lah seenggaknya gitu. Oh iya, oke itu kan kamu, tapi kalau saya enggak sih, seperti itu gitu. Kalau seandainya nggak bisa pulang camping hari Minggu, nggak bisa langsung nyuci karena contohnya cuacanya lagi hujan atau mendung dan sebagainya, Nah kan, ya mungkin bisa dibesokan. ya tapi kan nggak langsung dicuci kan berarti. Iya, mungkin bisa jadi bukan malas tapi karena lihat si kondisi sebenarnya. Tapi kalau nggak dicuci sama sekali itu enggak. Saya pasti selalu dicuci kayak gitu. Oke. Biar jadi tetap terjaga sih, biar sehat, biar mengidik sih sebenarnya. Ya. Oke. Jadi dukanya itu kamu ketika barang-barang datang ada yang rusak dan kamu mengeluh. Itu dukanya. Kenapa harus duka sih? Bukannya itu bayar? Mereka kan bayar. Iya. Bukan, maaf ini sobek saya ganti segini. Tapi kan seenggaknya walaupun barang sewa, kita itu harus menjaga barang sebaik mungkin, benar nggak Pak? Iya sih. Tapi nggak seenak Tapi kan itu juga kan maksudnya. anik pek mereka gitu. Iya, tapi kan mereka nggak tahu itu. Walaupun kelihatannya santai, jaga toko terus enak, banyak rebahannya. Tapi di balik semua itu teh ada dukanya gitu banyak. Banyak, itu baru satu. Baru satu. Oke, yang kedua apa dukanya? Yang kedua, kalau barang hilang Terus kalau hilang gimana? diganti. Belum kalau apa yang nyawanya itu rudet nggak mau ganti, terus banyak alasan lah apa ini. Ada jaminan. Biasanya selalu ada jaminan. Sebenarnya kalau jaminan barang fisik disimpan nggak, kalau di toko saya yang sempat itu ya yang kemarin, jadi cukupnya kakak atau KTP difotoin aja, dikasih lagi KTP sama kakaknya. Jadi nggak disimpan sama toko gitu, jadi kembaliin lagi kalau. Kenapa kayak gitu? Karena kata ownernya sempat ada kejadian, nggak tahu temennya nggak tahu siapanya, mereka tuh temennya tuh nyewa nyimpen KTP jaminan. Nah KTP-nya tuh hilang di tempat alat outdoor itu, jadi mungkin trauma Jadi, lah. sempat hilang Ya. ceritanya itu. Jadi barang-barang hilang itu salah satu duka yang kedua. Duka yang ketiga apa? Yang ketiga apa ya sebenarnya, emang banyak santai, cuman kita tuh kepikiran minggu ini belum ada yang nyewa nih, jadi marketingnya harus makin ditingkatin lagi terus SG terus. Gimana caranya kita mancing konsumen gitu. Itu strategi berarti. Ya, strategi. strategi. Berarti bukan duka dong, kalau strategi itu. Lebih duka sih. Lebih kepada gimana caranya untuk mengejar target itu. Sebenarnya nggak ditarget. Gak ditarget. Sebenarnya. Cuman kan kita ngerumasain lah, kita kan jaga toko orang. Otomatis kita juga harus majuin toko itu kan. Karena kita bekerja di situ. Oke, dan itu menurut kamu itu adalah salah satu duka. Duka karena saya harus memikirkan setiap hari konten yang harus dimunculkan. Itu bukan duka, itu konsekuensi kenapa kamu mau kerja di sana itu. Kan biasanya nih, kan kata saya juga kelihatannya santai apa inilah. Ya, apa ya? Saya gak berpikir seperti itu. Enggak, emang gimana ya? Kan kalau outdoor itu biasanya ramainya Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Emang. Nah, di antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis Itu waktu kalian nyuci. bisa, nyuci bisa, terus mikirin konten lagi bisa, terus nyiapin barang yang kan biasanya ada yang booking nih. Iya. Nah, itu duka. Astagfirullahaladzim, itu bukan duka bro, itu Duka. salah. Kalau persepsi kamu kayak gitu, salah. Kamu gak usah kerja aja. Kenapa? Kalau menganggap semua itu adalah bagian dari konsekuensi yang akan mendapatkan money, itu dan kamu menganggap duka, kamu gak usah kerja aja. Karena kamu juga sudah gak bersyukur. Bersyukur. Karena ada yang senangnya kan Bapak belum ada yang senang. Enggak, itu bukan duka. Apa? Kalau kamu, aduh aku harus mikirin ini, itu duka. Salah, itu bukan duka. Apa tuh? Itu konsekuensi. Contoh seorang guru ya, ada seorang guru dia harus membuat tugas-tugas buat besok buat anak-anaknya. Itu bukan duka, hidup besok ada tugas. Enggak. Seorang mahasiswa yang harus mengerjakan tugas-tugas yang banyak itu duka. Itu kan konsekuensi dia kenapa dia mau jadi mahasiswa. Oh, iya. Aduh aku ini harus kayak gini nih, harus memikirkan gimana marketing buat di fotografi kamu itu atau fotografer kamu tuh buat imaging. Itu bukan duka itu. Kalau kamu menganggap itu semua duka, salah. Salah bro, sampai kapan kamu gak akan sukses. Oke, saya salah. Iya. Saya minta maaf. Jadi bukan duka ya. Itu bukan duka kalau aku harus berpikir ini gimana ya. Justru itu lebih lebih untuk mengembangkan lagi pemikiran kamu. Gimana caranya minggu kemarin gini, Nah, kurang tepat, berarti aku harus kayak gini. Itu bukan duka, tapi justru sebisa mungkin itulah tantangan.
biar kamu tuh lebih berkembang lagi. Kalau kamu menganggap ini duka males, pasti kamu akan jadi beban, sakit deh seperti itu. Gak sakit sih, santai di toko. Iya makanya jangan menganggap kau luka. Oke, ditertawakan itu sama karyawan yang di belakang kamera. Kan kamu juga duka gak kalau kayak gitu? Oke, baik sekarang kita tanya dulu ya, apa sih sekarang sukanya di dunia outdoor, sewa alat outdoor? Oke, nantikan. Oke bro, sekarang saya mau bertanya lagi tentang masa dukanya, apakah masih ada atau enggak, atau masih udah selesai masa dukanya? Ada lagi nggak masa dukanya? Aman, udah. Oke. Kamu gua berarti ya? Kamu pernah nggak merasa, aduh kok belum ada yang nyewa sih? Pernah dong, pasti. Nah, itu bisa mungkin jadi duka kamu. Enggak. Karena kamu kan udah Kan berusaha. kalau gitu kembali lagi ke kata bapak itu tantangan karena Enggak, kalau kayak gini, kok udah 1 minggu ini belum ada yang sewa, sementara kan kamu kan udah berusaha ngatur strategi untuk marketing. Nah, kamu gak ada yang sewa, nah, itu salah satu duka itu boleh. Aduh, sedihnya itu kalau udah 1 minggu sepi itu sedih gitu. itu boleh. sebenarnya sedih iya, seneng iya. Karena apa? Karena ada yang nyewa, nggak ada yang nyewa, kita tetap digaji. Itu sebenarnya sedih iya, seneng juga iya gitu kalau itu mah. Mungkin senangnya itu berarti gak ada barang yang kotor, Iya. gak ada yang dicuci. Iya. Oh, berarti itu pasti duka. Berarti kalau gak ada yang nyewa, berarti bukan duka bagi sini ya. Oke, buat ownernya yang dulu, nah ini kayak gini curahan. Siapa namanya? Oh jangan disebutin ya. Ya. Oke, nanti pokoknya mau dikirimkan ini video ini ya, biar tahu ya ownernya ya. Oke, salam ya kapan-kapan saya pengen ngobrol juga sama ownernya, katanya ownernya mengizinkan aku tumbuk di sini ya. Oke, sukanya apa sih ketika bekerja di owner itu? Siapa? Boleh disebutkan dong, karena kan emang baik kan orangnya kan. Baik banget. Siapa namanya? Kalau namanya Fahmi, Fahmi, saya panggilnya Fahmi. Oh Fahmi ya, Fahmi. Oke, Fahmi, assalamualaikum. Oke, ditunggu ya di sini silaturahmi kita ngopi bareng ya, Fahmi. Oke. Karena katanya dengar-dengar meskipun gak ada yang sewa selama 2 minggu betul-betul, tapi dia tetap dapat upah itu. Kan kalau dipikir-pikir Rugi. kan uangnya dari mana? Tapi enggak, Fahmi guys seperti itu katanya. The best. Jadi kayak gitu ya, betul Ya ya? benar, the best, emang Fahmi the best. Oke, kayak gitu. Oke. Terus sukanya apa lagi sih selain Sukanya banyak santai sih. banyak santai? Iya. Seperti yang saya bilang kan rame-ramenya cuma Sabtu Minggu sama hari-hari kayak kemerdekaan, Hari Pancasila. Nah, itu rame-rame. Pernah nggak kamu dimarahin sama Fahmi? Belum sih. Oh, belum pernah. Paling misalnya ada yang booking mendadak, misalnya nih. Kan jadwal operasional jam 9 sampai jam 5. Biasanya ada kalau ada yang pagi, biasanya ke toko ada yang mau nyewa gitu sih. Kalau marah belum pernah. Oh, jadi kalau ada yang mendadak ditelepon nanti cepat ada. Nah, buka. gitu paling. Oh, itu udah buka. Oh, Nah, itu gitu bukan paling. marah berarti Iya, ya. bukan marah. Itu justru waktunya tolong dipercepat Nah. kayak gitu. Mungkin yang dekat aja rumah dengan tokonya gitu. Iya, ada partner. Ada partner kamu. Iya. Oke, siap. Dan sekarang kamu meninggalkan apa nih gitu? Iya. Kenapa? Bukankah barusan kamu bilang apa nih the best banget? Tapi Iya. kenapa kamu harus meninggalkan apa? Yang pertama mau mencari pengalaman yang baru. Wah, mencari pengalaman baru. Kamu udah minta izin ke apa? Udah. Oke, katanya gimana? Semoga tenang. Gimana? Bukan tenang di alam sana gitu. Semoga apa? Senang, semoga aman di tempat yang baru. Pokoknya Oh, kan itulah doa baik. Alhamdulillah. Oke. Dari Jadi apa? disupport ya sama Iya, beliau ya. alhamdulillah. Oke. Jadi enggak kok kayak gitu sih? Nggak ada kekangan gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke sih, the best betul-betul amazing ya Iya, orangnya. the best. Oke, dan sekarang kamu meninggalkan Fahmi dan apakah ada penggantinya di sana? Kan saya dulu berdua Enggak. sama partner saya. Nah, partner saya juga sama lagi praktek kerja lapangan, otomatis kan nggak bisa jaga toko. Nah, sekarang teh Terus gimana masih kosong, tutup. Cuman kalau ada yang sewa memang suka DWA. Nah, nanti sama partner saya kebetulan kan rumahnya dekat dari toko. Mungkin sama dia gitu. Oh, jadi mungkin bisa janjian aja nanti. Nah, besok gitu, aja, jam gitu. sekian. Tapi nggak, jadi sekarang nggak standby di toko gitu. Oke. Sekarang gimana sih? Udah berapa lama kerja di dunia fotografi? Belum 1 bulan sih, baru bulan hari Sabtu kemarin lah, 2 minggu. Oh, baru 2 minggu. Ya berarti udah belum gajian dong? Belum. Oh, pantesan datang ke sini ya. Kosong nggak bawa rokok. Lupa deh saya. Aduh, oke. Saya juga tadi mau beli dulu, tapi karena ada something dan hujan begitu besar, akhirnya udah deh. Oh. Jadi merokoknya itu tadi di luar gitu. Dan sekarang ya udah kita gantung aja di sini, tapi nggak apa-apa. Oke bro. Nah, selama 2 minggu ini pernah merasakan duka atau kok kayak gini sih kerjanya? Sebenarnya saya belum mulai terjun ke dalam fotografi, soalnya
Pas saya masuk studio semuanya direnovasi. Otomatis studio tutup. Terus gimana dong? Saya ke sana bantu-bantuin. Jadi kayak misalnya ada si emang bangunannya butuh apa, saya beli ke material gitu. Terus bikin konten lagi sama kayak kan si Mangnya lagi kerja dibikin konten gimana supaya update terus story. Berarti itu tetap aja dong videografi dan foto. Iya, tapi kan? belum profesional kan. Kalau profesionalismenya ada yang foto lah. Tapi ini mah emang gak ada yang foto. Tapi di video. Kemauan sendiri itu mah. Oh, kayak gitu aja. Jadi sampai saat ini pekerjaannya santai. Iya, santai banget. Enak juga ya. Nah, sekarang apakah kamu kepikiran nggak nanti mungkin untuk beberapa bulan ke depan atau tahun ke depan mau buka studio sendiri? Iya, kepikiran banget. Oh, itu kepikiran. Udah tersusun rapi skenario-nya. Oke, kenapa sih kamu pengen kayak gitu? Yang pertama, saya di Majalaya emang terjun ke dunia fotografi belum lama, semenjak saya SMK aja. Di Majalaya cuman ada beberapa Oh, kamu orang Majalaya? orang Majalaya. Katanya kamu orang Bandung. Orang Bandung. Iya, dan katanya kamu mengatakan di Bandung, kamu pulang ke Bandung katanya. Itu rumah kakeknya. Oh, gitu. Sorry bro. Oke, next. Nah, jadi kan memang di Majalaya cuman ada beberapa studio. Nah, dan gimana ya? Tukang ngejelek-jelekin sih. Kayak Jangan disebutin ya. Oh iya. Takut jadi sebutin ini. Enggak, ada ya gitu dengar dari orang-orang ini mah. Jadi kualitasnya itu kurang gitu. Oke, dengar dari orang-orang. Ya. Apakah mungkin kamu udah membuktikan? Pernah satu kali dipoto di studio salah satu studionya, tapi itu pas saya SMP kelas 1 Ya, dan saya itu belum tahu gitu dia fotografer seperti apa. Mungkin Ya. kira juga jangan dulu berburuk sangka Iya, ya bro itu ya. aja juga Takutnya dengar. kan. Waduh, apalagi kamu tadi menyebutkan kotanya lagi, menyebutkan kotanya. Aduh, mohon maaf ya bro, tapi gak semuanya mungkin sama ya. Oke, dan kamu termotivasi Untuk buka studio. untuk buka studio gara-gara melihat di sana. Iya, Terinspirasi dari sana. ada peluang pekerjaan lah. Kira-kira itu budget untuk modal pertama kira-kira berapa sih? Modal pertama paling kalau untuk kecil-kecilan cuma butuh kamera aja sih. Jadi kalau untuk pertama mending cari-cari konsumen dulu yang di luaran, kayak foto main bola, foto futsal, foto prewedding kan itu nggak perlu di studio, jadi bisa di outdoor lah. Jadi cuma cukup bayar jasa sama sewa kameranya aja. Kalau untuk langkah pertama. Kayak gitu ternyata ya. Oke deh. Pokoknya apapun mungkin tujuannya ke depannya Kang Arya Chandra Wardana. Ardana. Oh, Ardana. Sorry so much. Oke. Pokoknya semoga terlaksana ya. Amin. Oke, gitu aja. Oke. Nah, baik guys. Baik, sekarang saya mau bertanya lagi tapi agak-agak lagi beda lagi pertanyaannya nih kayak gini, tapi kamu jangan dulu. Ini pertanyaan apa sih? Oke, kegiatan sehari-hari kalau libur studio. Kalau libur, karena libur hari Minggu, Ya. saya baru ngerasain libur berarti 2 kali. Kemarin Idul Adha. Hari Sabtu teh berarti saya main bola sih. Oh, berarti nggak ke gunung? Enggak. Soalnya kan besoknya Idul Adha, tadinya mau ke gunung. Nah, besok kan saya Minggu libur. Nah, besok mau ke gunung. Berangkat Sabtu gitu. Dia pulang kerja kan maghrib, langsung ke gunung. Gunung mana itu biasanya kalau kamu bisa mengejar time-nya gitu kan maghrib? Biasanya sih daerah-daerah Bandung, soalnya kan saya ada keinginan gitu untuk nuntasin lah Seven Summit Bandung. Bisakah dia? Tapi kalau kamu udah menuntaskan Seven Summit Bandung ya, kamu datang lagi ke sini ya. Saya pengen tahu pengalamannya kayak gimana. Siap. Oke, thank you so much udah mau datang ke sini jauh-jauh dari Bandung dan Majalaya. Gak tahu sih rumahnya, I don't know. Oke, bagi teman-teman juga yang memiliki pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi semua orang, kalian jangan suka-suka hubungi ke Instagram saya di bawah ini. So, thank you so much, tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.